Tes tes, cek cek audio, tes tes tes. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi untuk mengamati daun pohon cabai. Dan ini kabel fiber optik ya teman-teman, buat internet ya. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu profesi saya sebelumnya. Dari mulai bekerja di sebuah perusahaan internet, di bidang internet, kemudian saya terjun di dunia tanam menanam. Oke, tadi saya sudah perlihatkan tadi kabel optik ya, buat internet, dan juga profesi saya sebelumnya ya, sebelum menanam pohon cabai. Jadi gini teman-teman, setelah saya amati selama 5 bulan ya, itu juga belum cukup akurat ya teman-teman. Ada video sebelumnya yang menjelaskan bahwa kenapa daun cabai itu keriting ya teman-teman. Jadi di sini saya pengen menggambarkan sebuah internet ya. Ini yang video kemarin-kemarin itu keriting ya teman-teman. Sekarang alhamdulillah normal. Jadi begini teman-teman, akar itu kalau kita gambarkan adalah sebuah jaringan kabel fiber optik ya teman-teman. Sedangkan servernya itu adalah tanah. Oke, unsur konten tersebut adalah nutrisi-nutrisi yang kita berikan ke akar teman-teman. Contoh air, unsur air, dan nutrisi lainnya ya teman-teman. Kemudian didistribusikan, maksudnya dikirimkan ke kabel besar ya, kabel fiber optik besar itu yang namanya batang pohon. Di dalam batang pohon itu terdapat serat-serat atau zat-zat yang dikirimkan melalui serat-serat yang ada di batang pohon ini ya teman-teman. Jadi kenapa itu keriting? Banyak faktor ya teman-teman. Internet saja, kalau kabel redamannya itu kabel optiknya redamannya besar, itu aliran internetnya tidak stabil ya teman-teman. Begitu juga pada dedaunan, kalau akarnya itu tidak baik, tidak bagus, atau ada trouble ya di dalam akarnya, maka yang terjadi adalah daunnya keriting ya. Maka dari itu saya untuk memperbaikinya adalah menutup akar-akar yang keluar dari dalam tanah teman-teman ya, untuk meredamkan aliran nutrisi yang ke daun ya teman-teman. Jadi seperti itu gambarannya mengapa daun itu keriting atau kuning, karena di sini redaman akarnya itu tinggi sekali. Entah itu karena panas ya, entah itu faktor karena patah atau kena virus patogen di dalamnya, atau mungkin busuk, maka yang terjadi adalah tidak lancar untuk memberikan nutrisi ke daun ya teman-teman. Jadi makanya daun itu bisa keriting dan juga bisa kuning. Maka yang terjadi kloroplasnya itu yang terdapat klorofil di dalamnya, maka akan tidak stabil atau bisa juga membunuh klorofil tersebut ya teman-teman. Ya itu yang saya amati bila mana saya kurang paham dengan hal-hal ini pada tanaman. Jadi harap dimaklum, itu adalah suatu gambaran saja ya, bukan menyamakan antara internet dengan tanaman. Nah seperti ini ya teman-teman, contoh ini akarnya keluar ya. Yang terjadi apa di sini? Maka di sini
adalah keriting ya teman-teman. Sama halnya juga internet. Kalau di sini kabelnya putus, entah itu karena redaman panas matahari yang diakibatkan panas matahari, maka di sini adalah kurang stabil ya teman-teman. Sama halnya kita mengakses internet, kalau kabel optiknya itu tidak stabil karena redaman, maka yang terjadi adalah kita menonton YouTube, entah itu menonton lainnya atau entah itu ke media sosial juga tersendat-sendat lelet ya teman-teman. Sama halnya seperti ini ya, keriting. Jadi nutrisinya tuh tersendat-sendat ya teman-teman. Nah, cara mengatasinya yaitu menutupi akar yang keluar dari tanah ya teman-teman. Dan ini servernya akar ya teman-teman. Tanah adalah media servernya akar ya. Itu gambaran saya untuk menunjukkan ke sebuah tanaman ya teman-teman. Nah, di sini daun juga bisa bercak atau kuning. Banyak faktor-faktor juga ya teman-teman di luar dedaunan ya. Nah, ini kenapa bercak-bercak seperti ini? Ya dikarenakan itu ada noda datang yang masuk ke bagian epidermis lapisan bawah ya teman-teman. Jadi sama halnya seperti manusia kena tomcat racunnya tuh ya, bisa mengiritasikan kulit kita ya teman-teman ya. Sama halnya juga daun. Makanya kenapa saya itu jarang menyiram dedaunan teman-teman ya, karena noda itu bisa datang dari air yang kita siram ke daun dan juga kekurangan nutrisi pada akar ya teman-teman ya. Makanya kenapa selama ini yang saya amati, cermati, pelajari, pahami itu ya, kenapa daun itu layu di saat siang ya. Ini udah sifat ya teman-teman, sifat mungkin karena kepanasan terlalu berlebihan cahaya hingga menjadi layu sementara teman-teman ya. Ini bukan layu karena ada virus-virus lain di akarnya. Nah, ini layu ya. Kalau sore itu dia mekar lagi teman-teman, dia mengencang lagi ya. Nah, kenapa mencair ya, karena daun itu mengeluarkan O2 yaitu oksigen, sedangkan untuk penyerapan adalah CO2 yang keluar masuk melalui stomata di sini ya teman-teman, untuk memberikan nutrisi pada lapisan kloroplas dan di dalamnya itu klorofil ya teman-teman. Nah, kemudian dari stomata itu mengeluarkan kembali di saat malam, entah itu sore ya, mengeluarkan gas yang namanya O2. Dia menyerap CO2 kemudian mengeluarkan O2 ya teman-teman. Sedangkan akar itu menyerap H2O yaitu air, kemudian dikirim ke sini. Lalu daun berfotosintesis melalui cahaya matahari ya teman-teman. Memasaknya itu memasak nutrisi dari akar dan CO2 yang masuk ke sini, kemudian mengeluarkan O2 ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kenapa keriting? Karena serat yang pada akar itu dikarenakan ada banyak faktor ya teman-teman. Entah itu terkena noda, virus, atau dimakan mikroba yang di dalam ya teman-teman ya. Jadi banyak hal yang perlu dipahami
kita komunikasi bukan hanya pada manusia saja ya teman-teman, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan tanaman dengan cara itu kita memahami sifat-sifat tanaman ya, kenapa layu, kenapa keriting, dan kenapa mati ya. Itu bentuk komunikasi manusia dengan tanaman. Nah, mengapa kalau kita di pruning, dipatahkan daunnya di sini, itu yang terjadi adalah pertumbuhannya sangat lambat ya teman-teman. Karena apa? Daun yang di sini itu terlalu kecil ya, tidak berfotosintesis besar-besaran pada ini daun yang kecil-kecil, memberikan nutrisi pada daun-daun kecil ya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan di pruning ya, maka dari daun besar ini memberikan energi yang cukup, nutrisi ya, untuk dikirimkan kembali ke daun-daun kecil sehingga pertumbuhannya lebih cepat ya teman-teman ya. Pertumbuhannya lebih cepat karena di sini daun yang besar ini adalah sebagai kakaknya kalau kita manusia ya teman-teman. Dia itu berfotosintesis dan menghasilkan nutrisi banyak yang dikirimkan melalui batang, kemudian disebarkan kembali ke yang kecil sehingga pertumbuhannya itu lebih cepat dewasa ya teman-teman. Seperti itu ya, setelah saya amati, cermati, dan dipahami ya, itu sih menurut saya, versi saya ya teman-teman. Jadi tanah ini adalah server dari akar ya, yang disebut akar itu sebagai kabel fiber optik yang menyalurkan melalui batang besar ini ya, atau mungkin ini 4 core atau 5 core atau 10 core ya teman-teman, lalu didistribusikan kembali ke daun ya. Makanya daun ini sehat-sehat ya teman-teman. Jadi karena perawatannya cukup lumayan, ini saya tutupin lagi dengan tanah pasir untuk menjaga kelembabannya atau redamannya ya pada akar. Dan meskipun tanahnya tandus ya, saya tetap berusaha merawatnya untuk melapisi di atasnya ya teman-teman. Seperti itu untuk menjaga kelembaban atau redaman pada internet yang ada di tanaman ya. Seperti itu gambarannya ya teman-teman. Jadi nanti saya mau bikin video lagi kenapa saya betah dulu di sini, karena itu sebuah anugerah yang terindah untuk saya nongkrong di sini ya teman-teman, untuk menikmati pemandangan-pemandangan tumbuhan pohon cabai saya ya. Jadi ini juga perlu dibahas ya teman-teman nanti, tapi ya di video selanjutnya. Dan sedikit ngobrol ya teman-teman, jujur aja saya tidak menggunakan pupuk bahan kimia ya. Pokoknya nanti saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Maka ikuti terus perjalanan menanam cabai ini ya di BW Story, channel BW Story. Jadi biar teman-teman tahu prosesnya seperti apa dan perjalanan tumbuhannya seperti apa. Jadi ikutin terus, selalu dukung ya teman-teman. Dan saya akan ngebahas manfaat semut dan juga kutu ya. Nah, ya, manfaat semut dan kutu ya teman-teman.
Saya riset setiap hari, bahkan setiap malam ya. Nanti saya akan jelaskan mengapa ada kutu, mengapa ada semut, dan mengapa ada fungi, atau mengapa ada ngat, ada tawon, ada sejenisnya yang merusak tanaman. Itu ada yang baik dan ada juga yang jahat ya teman-teman. Ya, bukan hanya itu saja, di dalam tanah juga yang berkerumun di dalam akar juga itu ada yang jahat, ada juga yang baik ya teman. Nanti saya bahas di video selanjutnya. Oke, itu saja gambaran dari saya mengenai tanaman vs internet ya teman-teman. Dan ini teman-teman mati ya, karena saya bereksperimen dengan bubuk cabai ya. Ini daunnya mati ya teman-teman, maka saya potong. Dan yang ini yang selamat teman-teman, karena bubuk cabai itu ya. Jadi kita meniru bereksperimen pada tutorial-tutorial yang di channel-channel lain. Kita jangan menelan mentah-mentah ya teman-teman. Pahami dulu, pelajari dulu mengapa mereka menggunakan serbuk cabai, kemudian disemprotkan ke ini daun ya. Terus kalaupun misalkan pengen mengikuti kadar zatnya berapa ppm, jadi biar teman-teman itu satu lahan nggak mati semua ya teman-teman. Jadi teman-teman butuh bereksperimen satu pohon atau 2 pohon saja ya untuk bereksperimen. Sebab kita tanam pohon cabai tidak sehari 2 hari ya, melainkan 3 bulan atau 4 bulan lamanya. Nah itu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga banyak-banyak belajar yang seperti saya ini dan juga kalian yang baru terjun di dunia tanaman cabai ini. Oke, terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian rezekinya lancar dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.